dan yang telah menerima kredit dari bank pemerintah diwajibkan menempatkan hasil usahanya, hasil penjualannya di dalam bank-bank nasional Indonesia. Yang menerima kredit dari bank pemerintah diwajibkan untuk menempatkan di bank pemerintah. Hal ini sudah dilakukan oleh banyak negara cukup lama. Dengan langkah ini yang mulai berlaku bulan Maret tanggal 1, maka devisa hasil ekspor kita diperkirakan akan tambah sebanyak 80 miliar US dollar Amerika di tahun 2025. Karena kita mulai 1 Maret. Diperkirakan 1 tahun akan mencapai minimal 100 miliar dolar devisa kita. Yang kedua, pada hari Senin tanggal 24 Februari yang baru lalu, kita dengan bersyukur, penuh rasa syukur dan dengan penuh kebanggaan, kita telah meluncurkan suatu dana investasi yang kita beri nama Danantara Indonesia, Daya Anagata Nusantara. Daya energi, kekuatan, Anagata adalah masa depan, Nusantara, ya itu tanah air kita. Dana ini dengan aset yang dikelola, total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, akan memungkinkan kita untuk mempercepat pembangunan industri kita, industri hilirisasi kita, sehingga nilai tambah dari semua sumber daya alam kita, semua produksi kita bisa dipercepat secara signifikan. Nilai tambah bisa belasan kali, bisa puluhan kali, bahkan bisa ratusan kali. Ternyata kekayaan kita besar, potensi kita besar, pengelolaan kita harus lebih cerdas, lebih teliti, lebih hati-hati, lebih transparan. Tentu hal-hal yang baru atau hal-hal yang inovatif atau hal-hal terobosan pasti mengundang pertanyaan. Tapi dengan niat yang baik, dengan tekad yang kuat, dengan belajar dari semua pengalaman, dengan keinginan untuk menegakkan pemerintah yang bersih, yang bebas dari korupsi, kita yakin dan percaya bahwa kekayaan kita akan dijaga, karena kekayaan kita adalah milik anak dan cucu kita. Hari ini menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Saya ucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah bekerja keras
untuk mencapai hari ini. Saya paham bahwa persiapan Bank Emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah, lebih dari 4 tahun. Takdir saya bahwa saya yang resmikan. Sekali lagi, saya harus ucapkan terima kasih Pak Jokowi. Seharusnya tolong Seskap ya, kalau ada program yang jasanya pemerintah sebelumnya banyak, presiden sebelumnya harus dihadirkan juga. Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Minta maaf Pak Jokowi, Bapak yang bekerja keras dengan menteri-menteri Bapak. Padahal menteri-menteri Bapak banyak yang saya pakai juga. Kalau sudah timnya bagus, ya kan? Kenapa harus diganti gitu? Benar nggak? Manajer boleh diganti. Kalau timnya pemainnya masih bagus ya dipakai terus. Asal kuat gitu. Kan begitu. Ya. Kalau nggak kuat ya boleh mundur. Ya. Tapi kayaknya masih kuat nih, ya kan? Manajer boleh ganti. Kalau pemainnya masih baik kita pakai terus, ya. Untuk kemenangan bangsa Indonesia. Ini kayaknya berkahnya banyak ya, aku dapat ya. Baru belum 200 hari aku ya. Tapi kok peresmiannya banyak yang bagus-bagus ini. Terima kasih para menteri dan mereka yang bekerja, Dirut, BUMN. Sebetulnya kalau kita lihat ya, Danantara itu sebetulnya itu ya sedikit branding ya, brandingnya agak keren. Padahal ya BUMN ya itu ya kan. Indonesia ini kita baru sadar negara yang kaya. Tadi dikatakan sekarang produksi kita sudah naik dari 100 ton setahun, sekarang udah menjadi 160 ton setahun, ya. Dan sekarang kita perbaiki ekosistem pelayanan. Kita harapkan ini akan mempercepat tabungan dan meningkatkan cadangan-cadangan emas kita. Saudara-saudara, saya kira apa yang tadi saya diperlihatkan sesuatu yang sangat membanggakan. Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita. Kalau tidak salah bisa menambah 245 triliun, kemudian akan membuka lapangan kerja 1,8 juta baru, memperluas devisa, membantu menghemat devisa negara, karena dari hulu hingga hilir emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri dan tidak mengalir ke luar negeri. Meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuiditas emas kepada bank emas serta melakukan transaksi emas di dalam negeri. Sekali lagi saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang telah bekerja keras. Penghargaan saya kepada Menko Perekonomian, Menteri BUMN, semua direksi bank-bank Himbara, direksi Pegadaian,
Bank Syariah Indonesia, dan semua yang telah bekerja keras sehingga hari ini kita memiliki ekosistem layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang merupakan bank emas pertama di Republik kita. Terima kasih. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Merdeka! Kami mengundang untuk mendampingi ke atas panggung kepada Menko Bidang Perekonomian, Menteri BUMN, Direktur Utama Pegadaian, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya, mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memasukkan emas batangan ke dalam treasure box. 3, 2, 1. Hadirin sekalian, dengan demikian layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara peresmian layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang bersejarah dan pertama di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta rombongan yang telah berkenan hadir dan meresmikan acara peresmian layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beranda. Namun, tengah segala karunia tersebut, kita pun harus berani untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati, para Duta Besar Negara Sahabat, Gubernur Bank Indonesia, para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Komisi 6 dan 11 DPR RI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, para Direktur Utama BUMN, beserta jajaran Dewan Direksi, Komisaris, dan Pengawas, para nasabah layanan Bank Emas, beserta Bapak dan Ibu sekalian, seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kembali kami ucapkan selamat datang dalam acara peresmian layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Hadirin sekalian, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita berdoa bersama. Dan doa bersama kita akan dipimpin oleh anggota Dewan Pengawas Syariah BSI atau Bank Syariah Indonesia, Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Hidayat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Mengasihi dan Menyayangi, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, bangsa kami, dan kepada para pemimpin kami tanpa henti. Dalam kekhusyuan dan ketundukan hati, kami memohon izin-Mu bermunajat kepadamu dalam acara peresmian layanan Bank Emas, Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia oleh Al-Mukarram Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto di majelis yang mulia ini. Kiranya Engkau berkenan menaburkan ridha dan karunia-Mu pada kami semua, pada lembaga dan entitas serta institusi yang kami pimpin, khususnya kepada 3 badan usaha yang diresmikan ini, agar kelak dapat turut serta mewujudkan asta-cita Indonesia, memperkuat devisa emas, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeberkahan. Allahumma ja'al Indonesia baldatan tayyibatan tardaha, waj'al sya'bana sya'ban salihan tani'an liiradatika, wahdi zu'ama'ana siratakal mustaqim, wasahilhum liwafai amanatihim wa ahdihim, wusulan ilal intilaqi lihayati sya'bina Indonesia, nahwa mustaqbalihimuz zahir, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah negara kami Indonesia negara yang maju dan sejahtera. Anugerahilah bangsa kami keimanan, kebaikan, persaudaraan, dan ketakwaan kepadamu. Berikanlah bimbingan-Mu, petunjuk-Mu, dan kebenaran-Mu untuk para pemimpin kami dan kami semua. Anugerahkanlah kemudahan bagi para pemimpin bangsa kami untuk menunaikan amanah
mengemban tanggung jawab yang mulia memimpin bangsa menuju Indonesia emas yang cerah lagi berkah. Ya Allah, anugerahkanlah kami semua kesehatan, kecerdasan, semangat dan ketenangan, agar dapat mengambil setiap keputusan dan kebijakan, lalu menunaikannya dengan benar, sukses lagi selamat di masa yang akan datang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha melindungi kami, jagalah dan selamatkanlah para pemimpin kami dan kami semua dari berbagai ujian kehidupan, fitnah, bencana, musibah, serta mara bahaya dunia dan akhirat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Hannan, ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, berkati kami di penghujung bulan Sya'ban ini. Rahmati kami di bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mengawali acara siang hari ini, kita dengarkan bersama laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang tentu kita cintai, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Tepuk tangan buat beliau. Terima kasih Pak kedatangannya. Salah satu gedung termahal di Indonesia Pak, karena ada emas di bawahnya Pak. Para Duta Besar Negara Sahabat, thank you for coming and present for the event today. Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri, Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, terima kasih Bu. Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadiah, terima kasih Pak. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Bapak Rosan Perkasa Ruslani, terima kasih kedatangannya Pak. Menteri Perdagangan, Bapak Budi Santoso, terima kasih Pak kedatangannya. Bapak Mensesnek, Pak Pras, terima kasih. Pak Sekap, Pak Teddy, terima kasih atas kedatangannya. Ketua OJK Pak, ini penting Pak yang ngeluarin izin, Pak Mahendra. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bapak Panglima, Jenderal TNI Agus Subianto, terima kasih Pak. Ketua Komisi 6 DPR RI, ini yang ngawasi kami Pak di BUMN, Ibu Anggia Ermarini. Komisi 11 juga partner kami di BUMN Pak, Bapak Muhammad Misbakun, dan para wakil menteri yang hadir, para direktur utama yang hadir, dan para tamu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah Pak, ini sejarah yang luar biasa. Berkat tentu dukungan Bapak, kebijaksanaan Bapak, dan tentu kami kerja semua menteri di sini Pak. Hari ini kita bisa meluncurkan sebuah ekosistem alur pasok dan perdagangan emas nasional Bapak. Ini sebuah langkah-langkah yang membuktikan kita sebagai negara bisa melangkah dan maju dan tentunya mandiri Bapak. Ini tentu yang pertama, Penggadaian dan BSI bisa menggunakan penugasan ini Pak. Dan tentu tadi di paparan potensi sumber daya alam kita luar biasa termasuk emas Pak. Kita mempunyai reserve nomor 6, 2.600 ton.
Tetapi tadi saya sama Pak Menko hitung-hitung, kalau reserve emas batangannya kita sama Singapura masih kalah Pak. Singapura itu 228 ya Pak Menko ya. Dan kalau kita gabungkan Pak, yang ada di Bank Sentral ada 80, lalu di BSI kurang lebih 100, yang sebagian ada tabungan, titipan dan lain-lain. Lalu di Pegadaian, mohon maaf Pak, di BSI ada 17,5, ini kurang lebih kita baru 201 ton. Artinya masih tertinggal. Terima kasih, ini Pak Bahlil menggenjot Pak, produksi emas kita naik Pak, dari 110 menjadi 160 ton per tahun. Artinya ini kita bisa tingkatkan Pak, tingkatkan reserve emas di Indonesia. Dalam waktu 5 tahun tadi paparan dari Pegadaian saja bisa meningkat sampai 219 ton. Belum di BSI, kadang-kadang di BUMN mesti dipanas-panasin Pak supaya bersaing Pak. Dan BSI pun kalau 219 ton ini sudah hampir 440 ton Pak. Jadi ini sebuah peningkatan yang luar biasa dalam 5 tahun. Nanti Bapak tagih juga ke mereka Pak. Dan tentu Pak potensi lainnya Bapak, di masyarakat ini juga beredar kurang lebih 1.800 ton emas. Ada yang di bawah bantal Bapak, ada yang di toilet, di baliknya ada batu bata dimasukin ke dalam situ, itu realitas. Nah kita ingin mengundang mereka untuk percaya Bapak kepada sebuah sistem keuangan yang formal. Nah memang kita harus mulai meyakinkan, menggedor mereka Pak, bahwa ini sistem keuangan yang aman buat mereka. 1.800 ini potensi yang luar biasa Pak. Dan di sini tentu pelayanan yang selain yang sudah dipaparkan ke Bapak mengenai tabungan emas, gadai emas, ini yang akan memudahkan masyarakat untuk mengalirkan bagaimana mereka bisa mulai menjadi bagian perdagangan emas nasional. Tadi disampaikan ada deposito emas Pak, ada pembiayaan emas, penitipan emas, dan tentu perdagangan emas secara langsung. Akhir kata Bapak, ini kami semua kementerian di sini, kita berupaya mewujudkan asta-cita Bapak, visi Bapak, di mana bagaimana pertumbuhan ekonomi 8% ini juga harus menjadi perluasan inklusi keuangan, serta mendorong pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita bersama-sama melakukan peluncuran layanan Bank Emas dari Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang pertama di Indonesia. Sebuah inisiatif strategis di sektor keuangan Indonesia yang tentunya ini merupakan langkah nyata dalam pelaksanaan kebijakan pendorong daya saing untuk transformasi ekonomi guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita saksikan tayangan video layanan Bank Emas Pegadaian dan BSI dalam tayangan berikut ini. We want to build a modern, developed nation, powered by its greatest asset, its people, and our vast natural resources. Kita punya misi bersama Asta-Cita dan visi besar Indonesia Emas 2045. Dengan cadangan emas melimpah, memperkuat ekosistem emas bukanlah pilihan, tapi panggilan bersama untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Pemerintah mengambil langkah nyata, bahu-membahu, mengoptimalkan daya dan potensi untuk membangun layanan bank emas di bumi pertiwi. Selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Kini, tonggak sejarah terukir. Bank emas pertama di Indonesia hadir di tanah air. Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia atau BSI, anggota grup BUMN dengan rekam jejak teruji,
serta solusi keuangan dan investasi yang terpercaya jadi pelopor layanan Bank Emas yang mudah, cepat, aman, dan berstandar internasional. Lebih dari sekedar inovasi investasi, dengan manfaat besar bagi kemajuan kini dan nanti, layanan Bank Emas menjadi bagian ekosistem emas dengan misi besar, peran besar, dan dampak besar yang diperjuangkan untuk lapangan kerja, devisa, ekosistem bulion, masyarakat dan UMKM, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berdaya dan berjaya. Layanan Bank Emas Pegadaian dan BSI, energi baru untuk rakyat dan Indonesia yang maju, makmur, mendunia. Bersama menggerakkan emas kita, mengemaskan Indonesia. Hadirin sekalian, layanan Bank Emas dari Pegadaian dan BSI. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan prosesi memasukkan emas batangan ke dalam treasure box sebagai tanda peresmian layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Kita sambut Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Menteri Koordinator Perekonomian, Saudara Airlangga Hartarto. Menteri BUMN selaku tuan rumah, Saudara Erick Thohir, para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, Panglima TNI, Kapolri, para Menteri yang hadir, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan, Saudara Budi Santoso, Menteri ESDM, Saudara Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Saudara Rozan Perkasa Ruslani yang juga Kepala Danantara Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet, Saudara Teddy Indrawijaya, yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, Saudara Peri Warijyo, Ketua Dewan Komisioner OJK, Saudara Mahendra Siregar, para Direktur Utama Himbara, Dirut BNI, Dirut BRI, Mandiri, para Dirut BUMN lainnya, Dirut Bank Syariah Indonesia, Saudara Heri Gunardi, Direktur Utama PT Pegadaian, Saudara Damar Setiawan, Ketua Komisi 6 DPR RI, Saudari Anggia Elmarini, Ketua Komisi 11 DPR RI, Saudara Muhammad Misbakun, yang saya hormati para duta besar negara sahabat, perwakilan dari Uni Arab Emirates, dari Swiss, Australia, dari Inggris, Kuwait, Malaysia, Singapura, dan negara-negara yang lain yang hadir. Hadirin tamu undangan yang saya hormati semuanya. Pertama-tama tentunya tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar.
bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, kepada diri kita dan bangsa kita. Atas kesehatan yang diberikan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang baik ini untuk acara yang bersejarah ini, yaitu peresmian layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia untuk pertama kali dalam sejarah Republik kita yang kita cintai. Saudara-saudara, bulan ini, bulan Februari 2025, boleh dikatakan adalah bulan bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia kita. Pemerintah yang saya pimpin sekarang telah melakukan beberapa kebijakan strategis sebagai ikhtiar menuju kemandirian ekonomi, menuju Indonesia yang aman, adil, makmur, kuat, berdiri di atas kaki kita sendiri. Yang pertama, tanggal 17 Februari yang lalu, kita telah mengumumkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri. Setiap entitas yang telah menerima penggunaan aset negara